Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya di sini akan presentasikan kebijakan fiskal. Jadi materi yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian kebijakan fiskal, yang kedua tujuan, yang ketiga jenis kebijakan, yang keempat instrumen, yang kelima kelebihan dan kekurangan, yang keenam contoh kasus. Nah, pengertian kebijakan fiskal itu sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil perekonomian negara, sehingga perekonomian negara bisa tumbuh dengan baik. Nah, tujuan kebijakan fiskal itu sendiri ada 4. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Yang keempat, mendorong investasi. Nah, jenis-jenis kebijakan fiskal itu ada 3. Yang pertama dari segi teoritis, yang kedua dari segi penerapan, yang ketiga dari segi neraca pembayaran. Nah, dari segi teoritis itu sendiri ada 3. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional itu sendiri adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru dapat terlihat dalam jangka panjang. Sedangkan kebijakan fiskal disengaja atau direncana itu adalah kebijakan fiskal manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini itu untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidenta. Oke. Nah, kebijakan fiskal tak disengaja ini itu merupakan penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non pemerintah. Dari segi penerapan itu ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif itu sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebijakan fiskal kontraktif itu menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi kebijakan fiskal yang satu ini itu untuk menjaga inflasi dan mengurangi rasio. Yang ketiga dari segi neraca pembayaran itu ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal yang satu ini tuh diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsinya itu untuk agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Yang kedua itu kebijakan fiskal surplus. Nah, kebijakan fiskal surplus ini itu jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Nah, fungsinya itu demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan defisit. Kebijakan defisit itu kebijakan yang regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan di bidang pengeluaran. Salah satu contohnya seperti utang luar negeri. Yang keempat, fiskal dinamis. Fiskal dinamis itu adalah
kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Nah, sedangkan instrumennya sendiri itu ada 4. Yang pertama dari sektor pajak. Nah, pajak itu dari seluruh sektor demi domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan, kebijakan fiskal pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua itu adalah pengeluaran belanja. Pengeluaran belanja itu adalah yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanja dari sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi itu adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki compound rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman masyarakat. Nah, yang keempat, alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil. Pemerintah punya wewenang meniadakan alokasi anggaran dari sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Sedangkan kelebihan dan kekurangan kebijakan fiskal itu sendiri adalah, yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya itu ada 3. Yang pertama adalah pengurangan pengangguran, yang kedua adalah pengurangan defisit anggaran, yang ketiga itu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kekurangan kebijakan fiskal itu sendiri itu adalah tidak fleksibel. Penerapan kebijakan memakan waktu, lalu meningkatkan utang, keempat suku bunga yang tinggi. Contoh kasusnya itu bisa diambil dari permasalahan ekonomi selama pandemi COVID. Pandemi COVID itu yang terjadi saat ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, yang membuat semua negara di dunia mengalami keterpurukan di segala bidang dan sektor, terutama bidang ekonomi. Kita tidak bisa memungkiri akan hal tersebut. Faktor yang sangat penting dalam suatu negara adalah ekonomi, karena ekonomi bisa membantu negeri atau pemerintah untuk mengatur suatu negara atau pemerintahan agar nantinya bermanfaat bagi pendapatan negara itu sendiri. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang ekonominya mengalami keterpurukan saat COVID melanda seluruh dunia. Banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pandemi itu sendiri, antara lain itu ada permasalahan yang timbul. Yang pertama itu ada permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kedua, menurunnya kinerja ekspor di Indonesia. Yang ketiga, ketidakpastian investasi. Lalu bagaimana strategi pemerintah untuk meningkatkannya? Nah, strategi dari kebijakan fiskal itu sendiri, pemerintah mengambil 3 stimulus. Yang pertama itu meningkatkan insentif pariwisata. Yang kedua itu stimulus insentif perpajakan sektor manufaktur, yaitu sebesar 22,9 triliun. Stimulus ketiga terdiri dari social safety net sebesar 110 triliun rupiah, insentif tenaga dan pelayanan kesehatan sebesar 75 triliun, dan dukungan
industri sebesar 70,1 triliun. Nah, terkait dengan stimulus kedua yaitu perpajakan. Kemenku menerbitkan PMK 23 tahun 2020 tentang stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha. Stimulus tersebut antara lain pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah. PPh 21 DTP, pembebasan pajak penghasilan impor serta pengurangan angsuran PPh pasal 25. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif pajak pertambahan nilai PPN yang terdampak COVID-19. Yang terkait dengan stimulus yang ketiga itu Presiden menginstruksikan kepada seluruh menteri atau pemimpin gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan percepatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa guna penanganan COVID-19. Hal ini digunakan dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga mengutamakan pembelian produk UMKM dalam negeri serta mendorong BUMN memberdayakan UMKM. Jadi target-target yang harus dicapai oleh kementerian atau lembaga itu seperti Kementerian Kesehatan itu targetnya pengadaan obat, buffer stok alat dan bahan pengendalian COVID. Yang kedua pengadaan APD. Yang ketiga pengadaan tes cepat COVID, sosialisasi dan edukasi pemeriksaan lab. Yang kedua adalah dari lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu targetnya penanganan COVID-19 pada RS perguruan tinggi negeri. Yang ketiga itu adalah lembaga Kementerian Pertahanan, targetnya pengadaan alkes dan rapid test. Yang ketiga ada dari lembaga Polri, itu targetnya anggaran Satgas COVID. Yang keempat itu adalah dari lembaga Kementerian Luar Negeri. Yang pertama itu evakuasi WNI, pembelian tiket untuk WNI terlantar, peralatan pencegahan COVID. Lalu yang terakhir ada kementerian dan lembaga lainnya, itu targetnya peralatan penjagaan COVID yang terdiri dari tenda, terus hand sanitizer, yang masker, lalu rapid, sarung tangan dan lain-lain. Lalu strategi untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian Indonesia itu sendiri ada 3. Yang satu itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua meningkatkan kebijakan fiskal di Indonesia. Yang ketiga jangan terlalu banyak menanam saham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.